Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, kalau anda pernah melewatkan puasa 9 dan 10 Muharram, jangan sampai besok juga terlewat. 11 Muharram masih membuka kesempatan emas, pintu pahala terbuka lebar, bahkan bisa jadi penutup terbaik dari rangkaian puasa di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan remehkan satu hari ini, karena bisa jadi satu hari ini yang menyelamatkan kita kelak di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, Zat yang mempertemukan kita kembali dalam majelis ilmu ini, walau hanya lewat layar. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita sepanjang zaman. Mari para sahabat, kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan salawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, bulan Muharram disebut sebagai Syahrullah, bulan milik Allah. Di bulan ini banyak peristiwa besar dalam sejarah umat terdahulu. Salah satunya kisah Nabi Musa alaihissalam saat diselamatkan dari Fir'aun. Itulah sebabnya Nabi Muhammad SAW menganjurkan umat Islam untuk berpuasa pada 9, 10 dan juga 11 Muharram. Kenapa harus 11 Muharram? Karena beliau ingin berbeda dengan puasa orang Yahudi. Maka dianjurkan untuk menambah puasa sehari setelah Asyura. Lantas apa niat serta keutamaan daripada puasa 11 Muharram ini? Mari kita simak video baik-baik hingga akhir. Semoga akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Muharram ini. Silahkan para sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa para sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan anda. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata, sederhana tapi penuh dengan makna. Namanya Pak Salim, seorang tukang becak di sebuah kota kecil. Usianya sudah senja, badannya mulai renta, namun hatinya selalu hidup. Hidup pas-pasan, rumah kecil, tak banyak harta, tapi satu hal yang luar biasa darinya, dia sangat menjaga ibadah puasa sunnah, termasuk di bulan Muharram. Suatu ketika datanglah bulan Muharram. Pak Salim mendengar ceramah di radio tua yang tergantung di rumahnya tentang keutamaan puasa Asyura dan 11 Muharram. Ia berkata lirih kepada istrinya, "Bu, besok saya mau puasa." Katanya, "Puasa Asyura dan 11 Muharram besar pahalanya. Saya cuma tukang becak. Mungkin ini cara saya bisa mengejar pahala orang-orang hebat." Istrinya Pak Salim tersenyum, meski hanya bisa menyiapkan air putih dan sepotong ubi untuk sahur. Tapi Pak Salim bahagia
ia keluar pagi itu seperti biasa, menarik becak sambil berpuasa. Hari itu, entah bagaimana, dia dapat banyak penumpang. Ada mahasiswa yang ketinggalan bis, ibu-ibu yang belanja, dan bahkan seorang pejabat kampung yang bannya bocor. Hari itu saja, uang yang didapat Pak Salim hampir sama dengan pendapatan 1 minggu. Ia pulang dengan senyum, berbuka dengan syukur. Dan malam harinya, ia bersujud sambil menangis. Ya Allah, hamba tidak punya apa-apa, tapi Engkau maha melihat. 1 hari ini saja Engkau beri rezeki, ketenangan dan kekuatan. Tahun itu hidup Pak Salim berubah, bukan karena tiba-tiba menjadi kaya, tapi karena ketenangan dan keberkahan menyelimuti keluarganya. Anaknya lulus sekolah, istrinya sembuh dari sakit yang lama diderita, dan yang paling istimewanya, Pak Salim menjadi semangat mengisi hari tuanya dengan ibadah. Sahabatku, apa yang terjadi pada Pak Salim bisa terjadi pada siapa saja. Terkadang 1 hari puasa saja yang kita lakukan dengan tulus cukup untuk mengubah arah hidup kita. Dari kisah di atas, kita bisa ambil hikmah bahwa mungkin hari ini kamu belum punya banyak amalan, belum bisa bersedekah besar, belum punya waktu untuk umrah atau haji. Tapi 1 hari puasa 11 Muharram bisa jadi langkah awalmu menuju keberkahan. Karena bukan soal seberapa besar amalan itu, tapi seberapa tulus niat kita mengharap ridhonya. Jangan tunda, besok bisa jadi kesempatan terakhirmu, dan 1 hari itu bisa jadi penentu takdirmu. Maka mari kita renungkan sejenak, kenapa Rasulullah SAW sebegitu menekankan puasa di bulan Muharram ini. Apa makna besar di balik puasa pada tanggal 9, 10 dan 11 Muharram ini? Ternyata bukan sekedar ibadah biasa. Puasa di hari-hari ini adalah bentuk syukur yang nyata atas keselamatan dan pertolongan Allah, sebagaimana yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel. Allah selamatkan mereka dari kezaliman Fir'aun dengan cara yang luar biasa, membelah lautan. Lalu Nabi Muhammad pun menegaskan, "Aku lebih berhak terhadap Musa daripada mereka, Yahudi." Lalu beliau pun berpuasa dan menganjurkan umatnya untuk ikut puasa Asyura dan ditambah hari sebelumnya dan sesudahnya, Tasu'a dan 11 Muharram, agar berbeda dengan kaum Yahudi. Hadis riwayat Muslim. Maka inilah tata cara puasa 11 Muharram. Dalam pelaksanaannya hampir sama seperti puasa sunnah lainnya. Caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat di malam hari atau sebelum fajar. Adapun bunyi niatnya adalah sebagai berikut. Nawaitu saumal muharrami lillahi ta'ala, yang artinya saya niat puasa Muharram karena Allah Ta'ala. Selain niat di dalam hati, juga kita disunahkan mengucapkan dengan lisan, sebagaimana puasa sunnah lainnya. Niat puasa Muharram dapat dilakukan sejak malam hari hingga siang sebelum masuk waktu zawal atau saat matahari tergelincir ke barat, dengan syarat belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar atau sejak masuk waktu subuh. Lalu yang kedua, makan sahur. Lebih utama makan sahur dilakukan menjelang masuk waktu subuh sebelum imsak. Yang ketiga, melaksanakan puasa dengan menahan diri dari segala hal yang membatalkan, seperti makan, minum dan semisalnya. Lalu yang keempat, lebih menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan pahala puasa, seperti berkata kotor, menggunjing orang dan segala perbuatan dosa. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan kehausan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Lalu yang kelima, berbuka tepat waktu dan jangan lupa baca doa berbukanya. Adapun keutamaan puasa 11 Muharram adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pahala besar. Puasa di bulan Muharram termasuk puasa sunnah paling utama setelah Ramadan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, menambah amalan penghapus dosa. Setelah 10 Muharram yang menghapus dosa setahun yang lalu, 11 Muharram menjadi bentuk kesungguhan kita dalam mencari ridha Allah. Yang ketiga, mengikuti sunnah Rasul. Menambah 1 hari puasa adalah bentuk ketaatan dan upaya kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, banyak orang yang menyepelekan puasa sunnah karena merasa itu tidak wajib. Padahal di balik amalan sunnah itu Allah sering selipkan rahmat dan keajaibannya. Banyak orang yang hidupnya berubah, hatinya dijernihkan, rezekinya dilapangkan, doanya dikabulkan, semata-mata karena ia rutin menjaga ibadah sunnah yang mungkin dianggap kecil oleh manusia tapi besar di sisi Allah. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, "Hambaku terus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya." Hadis riwayat Bukhari. Maka jangan remehkan puasa 11 Muharram. 1 hari ini mungkin jadi saksi amalmu di hadapan Allah. 1 hari ini bisa menjadi penolongmu di akhirat. 1 hari ini bisa jadi pembuka keberkahan sepanjang tahun ke depan. Sahabatku, kalau anda belum pernah puasa sunnah sebelumnya, mulailah dengan 11 Muharram. Kalau kamu sudah rutin puasa, teruskan dan niatkan lebih sungguh-sungguh. Karena Allah tak pernah menyia-nyiakan amalan sekecil apapun. Mungkin kita belum bisa puasa sebulan penuh seperti para salafus saleh, tapi setidaknya kita bisa ambil 1 hari ini, 11 Muharram, untuk mempersembahkan puasa terbaik kita, untuk menambal kekurangan, untuk mengejar cinta Allah yang tak terhingga. Jangan sampai besok kita sibuk dengan dunia lalu melupakan kesempatan langka ini. Semoga Allah kuatkan niat kita, ringankan langkah kita, dan kabulkan segala doa kita. Amin ya rabbal alamin. Apabila video ini bermanfaat, silahkan share video ini kepada sanak saudara supaya mereka tahu akan luar biasa maknanya dari 11 Muharram, dan semoga pahala itu terus mengalir kepada anda. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan anda. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.